Setelah membahas transformasi dan performa saham Telkom, kini kita lihat bagaimana kepemimpinan baru di tubuh perusahaan ini bisa mempercepat misi digitalisasi nasional. Apalagi peran Telkom tidak hanya di level korporasi, tapi juga memberdayakan jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Nah, berikut ini deretan beritanya. Di bawah kepemimpinan Dian Siswarini, Telkom semakin serius menjadikan AI sebagai prioritas strategis dalam pengembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan visi Telkom untuk menjadi enabler digital yang tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga solusi berbasis AI yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri Indonesia. Selain itu, Telkom juga menyadari bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya ada di tangan jutaan pelaku UMKM. Karena itu fokus dukungan Telkom juga diarahkan pada pemberian solusi digital yang mudah diakses dan aplikatif agar para pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperluas pasar mereka melalui teknologi. Kita ngobrol lagi bareng dengan Mas Demis dan juga Mas Ai ya. Kita ke Mas Ai dulu nih ya. Masuknya Dian Siswarini sebagai CEO baru Telkom langsung disambut positif oleh pasar. Nah, menurut Mas Ai sendiri apa yang membuat pergantian ini begitu berpengaruh terhadap sentimen investor, sentimen market, Mas Ai? Iya, kalau kita lihat kan sosok Dian Siswarini ini merupakan orang lama ya di industri telekomunikasi. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin kiprahnya beliau di industri telekomunikasi sudah hampir 30 tahun gitu ya. Jadi pengalaman, kompetensi dan juga experience-nya dia sebagai orang di industri telekomunikasi mungkin sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Dengan Telkom mungkin mendapuk beliau sebagai CEO harusnya juga sudah melihat apa kira-kira yang bisa dibawa oleh Dian Siswarini untuk memimpin Telkom, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ke depan gitu ya. Jadi ini mungkin yang dilihat investor sebagai sentimen yang positif. Jadi memang kapal sebesar Telkom ini nggak bisa dipimpin oleh orang yang memang belum punya pengalaman atau belum punya kompetensi di bidang telekomunikasi. Dan dengan ditunjuknya Dian ini mungkin juga memberikan sentimen positif buat investor bahwasannya ke depan laju kinerja Telkom akan menjadi lebih baik. Gitu. Karena orangnya bukan orang baru, orang lama juga ya, sudah pernah menjabat di menjadi CEO juga provider besar juga yang ada di Indonesia ya. Nah, dari Mas Demis sendiri kepemimpinan baru ini juga berarti arah baru ya bagi inovasi dan pengembangan teknologi. Apa sebenarnya tantangan terbesar Telkom dalam mempercepat digitalisasi lintas sektor, mulai dari industri besar sampai UMKM nih, Mas Demis? Oke, tantangan paling besarnya tentunya Indonesia kan nggak seperti negara lain ya. Terus juga konektivitasnya harus lebih merata dan di Indonesia itu kan bedanya adalah internet kita mobile. Jadi yang internet yang lebih murah, lebih terjangkau itu adalah internet kabel sebenarnya. Tapi karena di Indonesia itu sulit, makanya yang berkembang duluan adalah internet mobile. Nah, berarti kan tantangan pertama adalah memastikan semuanya punya akses nih terhadap internet. Dan yang kedua untuk memastikan pengguna internet itu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, apalagi untuk AI ini. Jadi bayangkan kalau misalnya tiba-tiba Pemda di Kalimantan atau di Sulawesi bilang saya mau pakai AI gitu. AI seperti apa gitu. Itu kan berarti butuh sumber daya manusia yang mengerti penggunaannya buat apa. Ya paling penting pertama mereka harus punya akses juga ke sana. Berarti tantangan terbesar Telkom adalah di sana itu. Gimana cara mereka mengemas produk-produk digital terbaik untuk kebutuhan yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah memastikan akses internet ada di seluruh Indonesia. Dan di sini karena tadi Telkom memiliki infrastruktur paling kuat, artinya dimanapun internet itu akan diperluas, di situ harusnya fondasinya harus dari Telkom. Oke. Itu harapan besarnya secara lebih luas ya, apalagi terkait mengenai inovasi dengan hadirnya Ibu Dian Siswarini ya. Kalau dari pengalaman panjang nih Mas Ai ya di Excel Axiata ya dan transformasi digital juga di sana. Apa ekspektasi pasar nih terhadap gaya kepemimpinan, gaya strategi barunya nanti di Telkom nih Ibu Dian ini, Mas Ai? Iya, mungkin karena dia sukses mungkin di tempat sebelumnya untuk mengembangkan bisnis digitalnya, harapannya mungkin di Telkom ini juga bisnis digitalnya akan jadi semakin kuat gitu ya. Tapi di luar itu tentu juga harapannya adalah bagaimana dia bisa men-unlock value dari aset-aset Telkom yang lain tadi ya, seperti yang kita bahas di awal tadi.
dari infrastruktur, dari data center dan lain sebagainya gitu ya. Dengan kepemimpinan beliau yang sudah hampir 30 tahun di industri, harusnya beliau sudah tahu lah apa kira-kira tantangannya, opportunity-nya, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Tinggal nanti seiring dengan berjalannya waktu kita lihat apakah strategi-strategi beliau ini sebagai pemimpin baru ini bisa membuat potensi-potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Telkom ini bisa lebih berkembang pesat lagi ke depan. Gitu. Oke, memaksimalkan yang sudah ada begitu lebih pesat lagi. Nah, Mas Demis, proyek apa sebenarnya yang nantinya akan jadi fokus Telkom ini ya dalam hal ini ya sebagai perusahaan telekomunikasi yang beralih ke Techco ya? Techco ya berarti ya, telekomunikasi dan teknologi mungkin maksudnya ke sana, yang berpotensi kian mendongkrak bisnisnya juga. Nah di era AI ini kan apakah layanan B2B Telkom sendiri sudah cukup optimal gitu kalau kita lihat dari kinerjanya Mas Demis? Iya, salah satu yang pertama kali dicanangkan ketika Dewan Direksi baru masuk, ya Budian masuk, dan teman-teman direksi lain di Telkom adalah jumlah perusahaan di Telkom yang katanya ada 60 lebih gitu. Dan mereka lagi mencari-cari nih perusahaannya ini bergerak di bidang apa aja, dan ternyata ya macam-macam lah seperti BUMN lainnya ya. Ada yang di hotel, ada yang ATM service, terus ada yang properti. Nah, dari Telkom inginnya ini diperkecil, difokuskan ulang gitu. Jadinya nanti Telkom fokusnya hanya tadi yang sebenarnya agak ngulang yang 4 tadi. Yang pertama itu adalah B2C lewat Telkomsel, terus yang kedua ada B2B infrastruktur. Ketiga ada B2B internasional yang selama ini Telin. Kabarnya sih Telin ini namanya di dunia udah terkenal. Jadi perusahaan-perusahaan Silicon Valley Amerika itu udah percaya lah sama Telin. Dan yang keempat ini yang adalah B2B2C atau IT service lah. Ini mungkin yang tadi kalau misalnya secara bertahap di spin off kayaknya kedepannya Telkom juga akan membuat perusahaan yang khusus menangani ini. Karena selama ini B2B ini dihandle oleh banyak perusahaan. Telkomsel juga punya, IndiHome juga punya, ada yang namanya IndiBiz. Terus di Telkom itu sendiri ada divisi digital. Nah, mungkin nanti akan difokuskan arahnya setelah infrastrukturnya udah rapi nih semuanya, dan Telin sebenarnya juga udah lumayan established, baru mungkin tahun depan Telkom akan lebih fokus nge-push yang B2B IT service ini. Oke, B2B IT service ke situ ya, termasuk salah satu inovasi dan pengembangan begitu fokusnya ya di Techco tadi ya, teknologi dan komunikasi. Nah Mas Ai, jika melihat tren BUMN digital ke depannya, apakah Telkom ini bisa nantinya mempertahankan momentum positif di bawah kepemimpinan yang baru ya Ibu Dian, terutama dalam menjaga optimisme pasar? Ya, kalau kita lihat memang tren digitalnya kan pertumbuhannya cukup pesat ya. Bahkan semua sekarang arahnya udah digitalisasi gitu ya. Banking sudah arahnya digitalisasi, insurans sudah arahnya digitalisasi, industri-industri yang lain pun arahnya sudah digitalisasi. Dan ini justru jadi momentum positif gitu buat Telkom itu sendiri, bahwasannya bisnis ini ke depan itu akan sangat berkembang pesat gitu ya. Dengan kepemimpinan yang baik dan strategi yang tepat, saya rasa mungkin ke depan akan menjadi salah satu potensi yang bisa dilirik oleh investor gitu, sektor digital ini gitu ya. Apalagi dengan adanya fokus-fokus bisnis baru yang memang ingin dimaksimalkan oleh Telkom dan juga pemimpin yang baru, tentunya ini bisa menjadi peluang yang sungguh baik gitu ya buat investor, terutama untuk yang jangka panjang untuk mengoleksi sahamnya Telkom gitu. Oke, berarti bisa mulai jadi ancang-ancang begitu ya, tren positif atau mungkin booster positif yang ada dari Telkom ini. Terima kasih Mas Ai dan juga Mas Demis, thank you so much. Dan diskusi ini sangat insightful begitu ya di sore hari ini, dan Telkom memang sedang berada di titik penting transformasi, bukan hanya memperkuat bisnis tapi juga membuka akses digital yang lebih luas bagi industri dan juga UMKM. Dengan langkah restrukturisasi, kenaikan performa saham dan kepemimpinan baru, Telkom diharapkan bisa menjadi fondasi kuat menuju ekonomi digital Indonesia yang inklusif. Terima kasih atas diskusinya hari ini untuk Managing Editor CNBC Indonesia Mas Demis Costa dan juga Mas Ai Ahmad Hidayah.